3 buah ruko di Pasar Bandar Jaya Plaza, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh konsleting listrik yang berasal dari ruko penjual sayuran. Alhasil, api cepat membesar dan merembet ke bangunan ruko lainnya. Selain itu, pemilik ruko juga mencoba menyelamatkan barang dagangannya dari kebakaran. Petugas damkar Kabupaten Lampung Tengah mengerahkan 10 petugas dan 2 mobil unit pemadam kebakaran sehingga api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tadi sampai ini itu tadi kejadian jam berapa? Jam 20-an. Jam 20. Ini toko apa sih, Pak? Alat buah-buahan sama listrik. Bukan, Pak. Api dari mana, Pak? Dari buah-buahan. Bang, untuk ada berapa ruko nih yang ada yang kebakaran ini? Sekarang kurang lebih ini 3 ruko. 3 ruko ya? Ruko apa aja ini? Ini ada kan ruko kelontongan kayaknya sama elektronik kalau yang tengah. Oh. Nah, untuk pemadaman api ini sendiri kita bisa nguasa api berapa lama ini? Ya, sekarang kurang lebih 1 jam. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Roy, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga saat api menghanguskan sebuah rumah milik warga di Godean, Sleman, Yogyakarta. Kejadian berawal dari suara ledakan di dalam rumah hingga memunculkan api di ruang tengah dan menghanguskan seluruh bangunan. Pemilik rumah hanya bisa histeris melihat tempat tinggalnya habis dilalap si jago merah. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 25 orang personil diturunkan untuk memadamkan api. Kemungkinan dari korsleting arus listrik, karena sebelum kejadian tadi kebetulan pas mati listrik. Kebakaran juga terjadi pada sebuah pabrik pengoplos cat dan gudang kayu di Bantul, Yogyakarta. Api diduga berasal dari puntung rokok yang menyambar drum berisi cairan thinner. Banyaknya bahan kimia membuat petugas berjibaku memadamkan api. Kobaran api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas menurunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama kami, saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa, dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah, seperti biasa pemirsa, di informasi pertama ini kita awali lapor polisi dari ibu kota pemirsa. Lagi-lagi ada kebakaran. Ya. Nah, ini melanda 3 rumah kontrakan pemirsa di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Ya, dengan penghuni kontrakan ini menangis pilu mengetahui isi kamarnya sudah habis terbakar. Lokasi di RT 4 RW 6. Kobaran api menghanguskan 3 rumah kontrakan di Jalan B, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya. Alhasil 9 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan ke lokasi dan api pun berhasil dikuasai setelah petugas berjibaku selama 30 menit. Nah, penghuni kontrakan tak kuasa menahan tangisnya mengetahui isi kamarnya habis terbakar. Sementara penghuni kontrakan lain mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
Masih dari ibu kota pemirsa, diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah sedan menabrak tembok underpass di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi. Ini meski tidak memakan korban jiwa pemirsa, namun akibat benturan yang keras, mobil alami kerusakan yang sangat parah. Inilah kondisi sedan yang ringsek usai menabrak tembok underpass di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski tak memakan korban jiwa, namun kencangnya benturan membuat mobil dan tembok rusak parah hingga terpental ke tengah ruas jalan. Kondisi mesin mobil yang mati di tengah ruas jalan sempat membuat lalu lintas di Jalan Arteri Pondok Indah menuju Lebak Bulus tersendat. Kecelakaan ini diduga disebabkan pengemudi berkendara dalam keadaan mengantuk. Hingga akhirnya di ruas Jalan Arteri Pondok Indah, pengemudi kehilangan kendali kendaraannya dan menabrak tembok underpass dan tiang beton di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Polisi dari unit Laka Lantas Jakarta Selatan yang tiba ke lokasi langsung melakukan pemeriksaan kepada pengemudi mobil. Usai didata, pengemudi beserta kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga Cinere, Kota Depok dihebohkan dengan adanya penemuan jasad bayi. Ya, warga menduga jasad bayi tersebut diperkirakan baru berusia 5 bulan. Telah diketemukan janin bayi di Jalan Kober. Inilah sesosok jasad bayi tanpa identitas yang menggegerkan warga RT 12 RW 03 Kelurahan Gandul Cinere, Kota Depok. Persis di pemakaman Pulau Gantung, janin ditemukan. Ketua RT setempat, Jahudin, mengatakan jasad bayi malang tersebut ditemukan oleh warga yang tengah melintas. Saat ditemukan, jasad bayi tersebut terbungkus kain dan disimpan dalam tas. Ditemukan jasad bayi, ya kisaran umur 6 atau 5 bulan lah, seperti itu aja. Saya konfirmasi langsung kepada Polsek Cinere atau Babinsa dan Katimas. Alhamdulillah beliau datang, langsung datang ke tempat TKP, jajaran dari Polsek juga sih. Pengurus lingkungan bersama warga sekitar langsung melaporkan peristiwa penemuan jasad bayi tersebut ke pihak kepolisian Polsek Cinere. Hingga saat ini, pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dari rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, bus antar provinsi yang membawa belasan penumpang Minggu dini hari menabrak 2 rumah di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dan akibat kejadian ini, pemirsa, sebanyak 8 orang mengalami luka ringan. Waduh, ngantuk kayaknya nih supirnya. Bus jurusan Denpasar Bali Semarang yang membawa sebanyak 16 penumpang dan 4 awak bus menghantam 2 rumah warga di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Saat kejadian, bus yang dikemudikan Dwi Andi Marianto, warga Desa Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah itu melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Ketika melintas di Jalan Dendels, tepatnya di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, bus yang melaju dari arah Gresik menuju Tuban ini mulai oleng, diduga akibat sang sopir mengantuk. Laju bus yang kian tak terkendali langsung menghantam 2 rumah yang ada di bahu jalan. PO Madukismo itu berjalan dari arah timur ke barat, jurusan Denpasar Bali ke Semarang. Mendekati tempat kejadian, kendaraan tersebut oleng ke kanan, diduga supir mengantuk. Pada saat oleng ke kanan, kendaraan tersebut menabrak 2 rumah milik penduduk, sehingga akhirnya terjadi kerusakan pada rumah. Akibat kecelakaan ini, 5 penumpang bus dan 3 penghuni rumah mengalami luka ringan. Penumpang bus yang selamat bisa melanjutkan perjalanan. Sementara supir bus yang mengalami luka serius bagian wajah dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Lamongan, Abdul Wahid melaporkan. Ini masih informasi dari kecelakaan, pemirsa, di mana ada truk pengangkut sembako menabrak pengendara motor dan lapak pedagang di Prabu-Muli, Sulawesi Selatan. Iya, dan akibatnya ada 1 orang pedagang yang tewas, sementara 3 orang lainnya mengalami luka. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik pasca truk pengangkut sembako menabrak 2 orang pengendara motor
dan lapak pedagang di Prabu Mulih, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 orang pedagang tewas di lokasi. Kejadian berawal saat truk melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Pasar 2 saat hendak belok, truk menabrak sepeda motor serta 4 lapak pedagang. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sopir truk dan kendaraannya. Dengan tahu mobil itu dari situ Langebut. Nomor jalan, nomor yang pertama tabak itu. Jadi Sebelum nomor tiang, nomor siapa dulu sebelumnya? caknya ada nomor motor, olehnya aku di belakang. Duduk posisi nggak ada pesan loh kan. Itu dari situ pas aku toleh, ada mobil itu nggak sempat ngapa-ngapa, langsung terpental. 3 orang korban yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit, sementara kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Hanya berselang kurang dari 2 jam, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandung di Lampung Utara berhasil diringkus pihak polisian. Ini pelaku diringkus berikut barang bukti sebilah golok. Kurang dari 2 jam, polisi berhasil mengamankan Saripudin, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Pelaku berhasil diamankan petugas di wilayah Semuli, Lampung Utara, Lampung. Saat ditangkap, petugas juga mengamankan sebilah golok yang dipakai pelaku untuk membunuh korban. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang membuat pelaku tega menganiaya dan membunuh ibu kandungnya. Selain itu, polisi juga akan memeriksa tes kejiwaan terhadap pelaku yang merupakan anak ketiga korban. Menurut keterangan kerabatnya, pelaku sempat merantau ke Malaysia dan pernah ingin bunuh diri dengan menyayat tangannya. Jam persisnya di 7.30 pelaku berhasil ditangkap. Saat itu pelaku melarikan diri ke arah Semuli. Nah, pada saat pelaku ditangkap, itu barang bukti atau alat yang dipergunakan saat berupa sajam itu ada padanya dan berhasil diamankan pihak Polsek bersama TKP 308 presisi. Usai dilakukan autopsi di Mapolres Lampung Utara, korban langsung dimakamkan oleh warga dan pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Dari Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pembunuhan terhadap ibu kandung ini, kita sudah bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Randy Oktama. Selamat pagi Pak Eko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Pak. Selamat pagi Mbak. Bisa mendengar suara kami dengan jelas ya Pak? Kita langsung saja Pak, seperti apa perkembangan terkini terkait kasus ini? Ya, jadi kita sudah mendapatkan motif ya, tersangka melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Jadi motifnya ini tersangka kesal karena tersangka meminta uang kepada ibunya untuk membeli rokok. Nah, pada saat itu sang ibu ini marah dan merasa tersangka ini sering diomeli oleh korban ibu kandungnya ini, dan pada saat itu dia melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Oke Pak Eko, ini kan karena masalah sepele Pak Eko, lalu bagaimana dengan hasil tes kejiwaan pelaku Pak Eko? Ya, kalau untuk informasi yang kita dapati bahwa si tersangka ini diduga ada gangguan jiwa, tapi ini tidak bisa kita simpulkan sekarang karena memang kita harus melakukan tes kejiwaan ya di rumah sakit jiwa. Nanti kita hasilnya seperti apa akan kita rilis kemudian, karena memang di perjalanan ini tersangka belum memiliki kartu kuning ya, yang menunjukkan bahwa tersangka memang sedang mengidap gangguan jiwa. Baik, lalu selanjutnya sampai sejauh ini Pak, apakah sudah ada pihak lain yang dimintai keterangan sebagai saksi atas kejadian ini Pak? Ya, kita sudah memeriksa 4 orang saksi ya, baik itu saksi yang ada di TKP, kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban, kemudian juga beberapa saksi-saksi lainnya. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan dari mulai kemarin sampai dengan malam juga kita lakukan pemeriksaan. Ya, baik Pak Eko, ini dalam kesehariannya Pak Eko dari saksi atau kerabat korban Pak Eko, ini bagaimana perangai pelaku Pak Eko? Apakah pelaku punya riwayat tindakan kekerasan Pak Eko? Ya, jadi pelaku ini pernah menjadi tenaga kerja ya, di Malaysia, kemudian pada saat si pelaku pulang ke Indonesia, ada pendapatan yang tidak sesuai
ada sekitar pendapatan sekitar 15 sampai 20 juta, dan ini dibelikan oleh si tersangka ini, dibelikan kebun, kemudian dibelikan sound system untuk tersangka ini melakukan hiburan berupa nyanyi. Nah, pada saat berjalannya waktu, uang-uang yang dibelikan barang tersebut juga habis barangnya dibelikan untuk beli rokok. Nah, pada saat itu tersangka sudah mulai banyak meminta uang kepada ibu kandungnya, itu korban ini ya. Nah, pada saat pertengahan Oktober, puncaknya si tersangka ini sudah merasa kesal kepada korban, sehingga terjadilah pada hari Sabtu sore dilakukannya pembunuhan. Baik, Pak Eko, terima kasih atas informasinya. Kami juga tentunya turut mendoakan ya supaya pelaku juga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan juga tidak ada kasus seperti ini lagi. Air susu dibalas dengan air tuba ya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eko. Eko Randy, Kasat Reskrim Lampung Utara. Terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ayah dan anak pelaku pembunuhan satu keluarga di Waikanan Lampung meminta maaf dari balik jeruji besi. Ya, dan keduanya ini tega menghabisi nyawa 5 anggota keluarganya sendiri hanya gara-gara berebut warisan. Dua pelaku yang merupakan ayah dan anak telah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan satu keluarga yang jasadnya ditemukan di dalam septic tank. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan pembunuhan berencana yang dapat menjerat kedua pelaku dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari balik jeruji besi, kedua pelaku mengaku menyesali perbuatan mereka. Ayah dan anak ini juga meminta maaf kepada keluarga lantaran gelap mata hanya gara-gara berebut warisan. Nyesel. Sejak kapan nyeselnya? Udah kejadian tuh memang udah nyesel benar. Ya, jadi sekarang apa nih yang perlu, ada yang kamu perlu sampaikan nggak nih? Yang keluarga semuanya saya minta maaf. Sebelumnya 4 orang ditemukan dalam sebuah septic tank di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara 1 orang lainnya ditemukan terkubur di sebuah kebun. Kelima korban merupakan satu keluarga. Penemuan berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tidak melihat keberadaan keluarga ini. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 2 tersangka yang merupakan ayah dan anak dan masih memiliki hubungan keluarga dengan kelima korban. Dari Waikanan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.